Ibu, cuma sekarang medsos luar biasa bisa merusak anak-anak kita, yang akhirnya tontonan jadi tuntunan, yang dinyanyiin bukan Abdullah tapi begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik najis lah. Cahai tujuko cahongga hardem marke bidil se ye pyar na ho kagam. Cahai tujuko चाहूंगा हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा गम। मेरे याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा फल फल ये कहते हैं। Baiklah para hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita mengingkat acara yang selanjutnya, yaitu acara terakhir, yang insya Allah acara terakhir ini yaitu tausiah agama, yang mana insya Allah akan diberikan kepada Kiai Haji Ihya Ulumuddin atau sering dikenal oleh kita, yaitu Kiai Haji Jaka Tingkir yang datangnya dari kota Jakarta. Sebelumnya beliau memberikan tausiah kepada kita, marilah kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan apa saja yang beliau sampaikan. Kita siapkan hati kita untuk menerima apa saja yang beliau sampaikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Kepadanya Kiai Haji Ihya Ulumuddin atau sing disebut Kiai Haji Jaka Tingkir, kepadanya tafadhal alaihi mashkura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jaka Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki tayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun kudusun Rabbuna fil malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Habibullah wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin.
ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئام يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Al-Mukarramun segenap para alim, para ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita pimpinan Majelis Al-Bantaniyah Kiai Haji Muhyiddin Al-Bantani beserta keluarga, semoga selalu sehat, panjang umur, barokah manfaat ilmunya. Al-Mukarram Kiai Haji Qamaruzzaman, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Shalihin Mukhtar, Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa, Bapak Ketua RW yang saya hormati, serta pejabat pemerintah setempat yang lain yang hadir, para ketua DKM Masjid dan Majelis Taklim yang mohon maaf tidak saya absen, ibu-ibu ketua Majelis Taklim, baik yang datang dari BIP maupun yang datang dari Cibitung, Cibuntu, tim hadrah yang saya banggakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hadirnya kita di majelis maulidnya Nabi ini berkat nikmat yang Allah berikan. Tentunya saya merasa berbahagia dan terima kasih kepada Kiai Haji Muhyiddin atas wasilah undangannya. Saya datang bersama istri tercinta, Ibu Dr. Hajah Lis Damayanti. Semoga jadi istri yang salehah. Semoga silaturahim kita menjadi pengantar umur kita semakin barokah, rezeki kita semakin bertambah, segala urusan kita dipermudah, anak-anak kita soleh dan solehah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu yang punya utang, saya doain mudah-mudahan yang ngutangin lupa. Amin. Ngapa? Kok jadi ketawa sih? Yang belum punya jodoh, kita doain biar enteng jodohnya. Kencang amat. Yang belum punya anak, kita doain biar cepat dapat anak. Yang udah kebanyakan anak, kita doain biar berhenti beranak. Hadirin hadirat ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Bu, udah siap semua? Mau kemana? Kita ngaji. Saya nggak lama-lama, paling 10 menit aja. Setuju? 20 menit? 30 menit? Setengah jam? Dah terserah gue yang ceramah.
Ibu mau ceramah yang pendek apa yang panjang? Yang panjang, Pak. Kecelendek makan bakso tulang rusuk. Biar pendek, yang penting masuk. Insya. Hadirin hadirat jamaah sekalian, peringatan Maulid yang setiap tahun kita peringati ini merupakan menjadi salah satu bukti tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Sebab kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini akan menjadi salah satu jembatan kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Tetapi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang masih ada istilah bahasa dusta. Bu, beda dengan cintanya Nabi kepada kita umatnya. Cintanya begitu tinggi dan begitu besar. Cintanya begitu luar biasa. Kalau kita kadang masih suka ngaku doang cinta. Apa bukti kalau cinta Nabi begitu besar kepada kita umatnya? Nanti pada hari kiamat ketika semua kita dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah menjadi manusia yang paling sibuk untuk memperjuangkan nasib kita umatnya. Bu, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar setelah kita dibangkitkan dari kubur, berdiri kita di bawah 1 mil matahari di atas kepala kita. Berdiri kita tanpa beralas kaki, tanpa membawa harta. Ketika itu semua kita sibuk, bingung, memikirkan keselamatan diri kita sendiri. Anak tidak lagi memikirkan orang tua. Orang tua tidak lagi mikirin suami, tidak lagi mikirin anak dan istri. Semua tiap orang masing-masing sibuk mikirin keselamatan dirinya dewek-dewek. Ngerti enggak orang sini dewek-dewek? Apaan? Itu bahasa Jerman, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan dari kubur bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, aina ummati, aina ummati?" Di mana umatku ya Rabb? Bu. Ketika Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, umatmu ada di barisan paling akhir." Karena memang kita ini umat akhir zaman, umat yang paling akhir. Tetapi kita sungguh umat yang paling beruntung. Sekalipun kita tidak hidup di zaman Nabi, nggak pernah jabat tangan Nabi, hadir duduk di majelis Nabi, sholat bareng jemaah dengan Nabi, nggak pernah kita lihat sosok wajah baginda Nabi, tapi kita tetap iman dan percaya bahwa la nabiyya ba'da, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kita termasuk umat yang paling beruntung. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari kita umatnya, akhirnya berjumpa pula. Dilihatnya kita dalam kondisi yang mengenaskan, menangis kita umatnya. Dalam kehausan Rasulullah menghadap Allah, sujud di hadapannya, naik ke arasnya, bersujud dengan sujud yang lama, menangis terseduh-seduh, "Ya Rabb, Ya Rabb."
umatku kehausan. Ya Muhammad, bangkit dari sujudmu, mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang kau minta. Aku tidak akan bangkit dari sujudku ya Allah, sebelum engkau memenuhi janjimu. Apa yang kau minta ya Muhammad? Umatku kehausan ya Rabb, berikan mereka minum. Ya Muhammad, ini telagakmu Al-Kausar, berikan mereka umatmu, minumkan mereka. Diminumin kita oleh Nabi satu persatu. Seteguk saja kita minum air telaganya Rasulullah, tidak merasa kehausan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, begitulah pembelaan Rasulullah kepada kita umatnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan umatnya sedang berada di atas sirat, Rasulullah pun menangis, bersujud kembali kepada Allah. Ya Allah, selamatkan umatku dari siratal mustaqim. Ya Muhammad, silakan kau berdiri di ujung sirat ya Muhammad. Rasulullah berkata, Allahumma sallim salim, Allahumma sallim salim. Ya Rabb, selamatkan umatku ya Rabb. Alhamdulillah. Didoakan kembali kita umatnya, sehingga kita melewati sirat dalam keadaan selamat. Tetapi memang ada yang ketika menjembat lalu jatuh ke jurang neraka. Ada yang nanti jembat di atas siratal mustaqim, yang berjalan bukan kakinya tapi palaknya di bawah, kakinya di atas. Ada yang berjalan bagaikan kilat. Cepat kayak kilat. Ibu kaget. Rasain. Bu, sampai mana tadi? Tidak sampai di situ, Rasulullah pun sujud kembali kepada Allah, menangis dengan tangisan terseduh-seduh dalam waktu yang lama ketika diperlihatkan umatnya ada di jurang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Ya Rabb, selamatkan umatku yang ada di neraka, yang mereka di dalam hatinya masih ada iman, walau hanya seberat biji karma. Diangkat kita umatnya yang ketika itu ada di neraka, yang masih memiliki iman seberat biji korma, diangkat dari neraka, masukin ke sorga. Begitu diangkat dari neraka, angus semuanya, masuk sorga. Alhamdulillah, berubah. Bu, alhamdulillah. Tidak sampai di situ perjuangan Rasulullah membela kita umatnya. Sujud kembali kepada Allah, Ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman walau seberat biji sawi. Diangkat kembali dari neraka, masukin surga. Yang terakhir Rasulullah pun mendoakan kita umatnya, Ya Rabb, selamatkan umatku yang ketika dulu mereka di dunia tidak punya amal, rupanya bajingan tengik. Sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak, ngaji enggak, mabok iya, maksiat iya, ngejablay iya, jinah iya, ngerampok, bunuh, merkosa, jinah, semua dosa habis dimakan. Jadi pendosa besar, tidak punya amal, tetapi pernah mengucap La ilaha illallah. Diselamatkan itu pendosa besar, bajingan tengik, tapi pernah mengucap La ilaha illallah, asalkan tidak mempersekutukan Allah, masih dibela Nabi, diangkat dari neraka, dimasukin ke surga. Begitu besar sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya sekalipun bajingan tengik masih dibelain. Itu yang bajingan, apalagi kita umatnya yang soleh dan soleh. Ini ahli surga semua.
Kelihatan Bapak kalau ahli surga itu wajahnya terang-terang. Kenapa? Siap. Bu, ahli surga. Ini istri-istri solehah semua. Saking solehahnya, waktu sholat belum datang, udah sholat duluan. Ibu pengen nggak masuk surga? Pengen masuk sendiri apa dimasuki? Bingung-bingung. Ada yang jawab masuk sendiri, ada yang jawab dimasukin. Bu, pengen masuk surga? Mau tahu syaratnya? Mau tahu syaratnya? Mati dulu. Ibu mau mati? Ibu mau mati nggak? Siap enggak siap? Pasti. Berani enggak berani? Pasti. Kan begitu kan? Karena mati datangnya mendadak, sifatnya unik. Apa uniknya? Malam kita lihat tetangga kita asik ngobrol, tertawa, terbahak-bahak. Pagi-pagi terdengar berita di masjid Haji Madun bin Midin Jipun. Biasa. Malam ngobrol, pagi mati, biasa. Sore ngobrol, malam mati, biasa. Yang luar biasa, sorenya ngobrol, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Itu yang luar biasa. Udah pernah belum nemuin kayak gitu? Jangan memedi. Bu, sampai mana tadi ceramah? Astagfirullahaladzim. Begitulah perjuangan Rasulullah membela kita umatnya. Artinya betapa besar kasih sayang Nabi. Cuman jangan gagal paham. Kalau gitu nggak apa-apa dah, kita maksiat aja deh. Itu ahli maksiat aja masih dibela Nabi. Dia nggak gitu juga. Ini artinya betapa besar kasih sayang Rasul kepada kita umatnya. Inilah yang disebut syafaatul uzma. Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah, ya Muhammad, engkau mau syafaat apa aku mau membebaskan sebagian besar umatmu masuk surga? Ya Rabb, aku mau syafaat. Mau syafaat. Kenapa? Dengan syafaat itu Rasul bisa memasukkan umatnya semua ke dalam surga. Sehingga apa yang dikatakan Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua kita umatnya yakin pasti nanti bakal masuk surga. Cuman ada yang masuk surganya dimasukin langsung, ada yang masuk surganya melalui proses lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa yang mereka nanti masuk surganya langsung dimasukin? Mereka itu orang-orang yang ahli sholat. Bu, tanya diri kita masing-masing, apa kita sudah ahli sholat? Jawabannya belum. Betul. Ya kita habis saja, mau ibu, mau saya, mau ustadz, mau kiai. Kita ini belum ahli sholat. Ibu, sholat kita masih banyak enggak khusyuknya. Apalagi orang awam yang ngaji enggak, kurang agama, sholat kadang-kadang nggak ngerti syarat rukun wajibnya, kadang-kadang nggak tahu yang hal-hal yang membatalkannya. Betul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batal nggak? Allahu Akbar. Sebelum sholat makan begitu duduk kumur-kumur, nggak keluar semua itu sisa makanan, masih ada yang nyelip di gigi. Begitu sholat keluar, Allah. Batal. Sisa makanan yang nyelip di gigi, kemudian keluar dari gigi, kita telan, batal. Bu, mestinya. Ya bu,
ama khusyuk jauh, salat mah salat, takbir mah takbir, hati kemana-mana. Allahu Akbar. Utang numpuk amat ya Allah. Itu begini-gini aja. Ayah nanti tanya mana jam itu? Allahu Akbar. Motor nunggak 3 bulan. Allahu Akbar. Tadi perasaan ke tukang sayur belanja bawa uang cepet, cuman beli kangkung, beli terong, beli tahu, beli tempe, masih ada sisanya 65.000. Kemana tadi ditaruh? Ada yang mikirin kembalian? Ada nggak? Mana orang? Itu yang pakai gunungan pink. Sholat model begini masuk surga jauh. Kalaupun nanti masuk surga karena rahmat Allah melalui syafaatnya Rasulullah, kenikmatan surga tidak bisa diukur dengan sholat kita. Sholat kita mah belenang-belenang, sama khusyuk jauh, ilmunya kadang-kadang nggak ngerti. Bener nggak? Bener nggak? Maka tidak ada amalan bu setelah kita sholat menunaikan perintah Allah dalam rukun Islam. Di samping rukun Islam yang wajib kita laksanakan, perbanyak sholawat kepada Rasulullah, karena sholawat mah pasti nyampe tanpa mursyid dan guru. Baca sholawat nyampe. Bahjatul Wasail mengatakan li'anna salata ala nabi tusallu ilallah min ghairi syai'. Salawat kita tanpa guru, tanpa mursyid, tanpa ijazah guru nyampe enggak? Ini karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Salat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima. Puasa mah puasa, ngomongin orang jalan terus, betul enggak? Betul enggak? Zikir kita belum tentu diterima, haji umroh bolak-balik belum tentu diterima. Tapi kalau salawat nyampe, ini yang akan bisa menyelamatkan kita. Insya artinya berupaya sholat yang khusyuk, pahami arti dan maknanya, dan kita jaga dari hal-hal yang membatalkan sholat kita. Insya setelah itu kita perbanyak sholawat. Siapa yang banyak sholawat, nanti itu orang yang paling dekat denganku. Man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallahu jami'a khalqihi an tastaghfira ba'da mamati. Siapa orang yang banyak bersolawat kepadaku selama hidupnya, Allah perintahkan seluruh makhluknya yang di langit, yang di bumi untuk memintakan ampun atas dosa-dosa kita setelah nanti semua kita mati. Inilah manfaat solawat dari sekian banyak solawat. Bu, sakitnya sakaratul maut yang begitu dahsyat, ibarat seekor kambing yang dicacak-cacak dengan pisau yang tajam, pedang yang tajam sebanyak 300 kali cacakan. Itu sakitnya maut lebih dari itu. Tapi ketika nanti maut menjemput, Israel datang. Ketika kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah hadir, betapa indah kita memandang wajahnya, begitu terpesona melihat ketampanannya. Sakitnya maut tidak terasa oleh kita. Itulah syafaat. Bu. Insya ada yang masuk surga dimasuk mereka orang yang ahli sholat. Maka kita jaga sholat kita 5 waktu. Inilah penentuan. Karena nanti yang bakal pertama ditanya adalah sholat kita. Lihat betapa Rasulullah menjadi manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya. Betapapun Rasulullah ahli ibadah, sujudnya hebat, menjadi pemimpin 124.000 nabi, 313 rasul, tidak pernah sombong. Sujudnya hebat, bangun malam tahajud, bikin dengkul kakinya bengkak. Masa luar. Ibu, bu, Rasulullah kaki dengkulnya bengkak karena kebanyakan di luar yang fardu, bangun malam sholat tahajud. Itulah Rasulullah.
Kenapa kaki dengkulnya bengkak? Karena lama berdiri. Kenapa sholatnya lama berdiri? Itu ibu, kalau Nabi sholat sunnah 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz, 11 rakaat jadi berapa juz? Begitulah hampir setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau kelamaan berdiri dengkul kakinya jadi bengkak. Di sini juga banyak yang kakinya bengkak, cuman bukan gara-gara sholat, asam urat. Astaga. Kalau kita beda sholat kita, mau fardu mau yang sunnah, kita mau udah punya surat langganan 4 kulkul. Kalau enggak kulhu kuliah, kalau enggak kalau birobil palak, kalau enggak kalau birobinas. Johor kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu. Pas mau salat subuh, malaikat ngomong, ini gua haji pasti kulhu lagi, kulhu lagi. Paham udah malaikat. Ibu, tapi boleh setiap sholat bawa kulhu, gak apa-apa. Pernah terjadi zaman Rasul, ada sahabat ngadu, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan kalau sholat baca kulhu melulu. Apa Nabi marah? Senyum. Artinya boleh, boleh nggak? Boleh. Malah kalau kita mau tidur, hatamin Quran dulu bu, biasain mau tidur hatamin Quran. Bagaimana caranya? Baca kulhu 3 kali balikan, sama nilai pahalanya seperti kita menghatamkan Quran. Ini mah kadang-kadang mau tidur HP, WhatsApp, apalagi yang punya simpenan. Ada yang begitu ada. Astag, bu. Gak apa-apa baca kulhu, perbanyak, apalagi kalau dibacakan buat mayit ahli kubur kita 11.000 dijamin itu sebagai tebusan dosanya. Sekalipun tuh orang tua, saudara, ahli dosa, maksiat banyak mati, dibacakan kulhu 11.000 kali itu sebagai penembus dosa-dosanya. Itu kulhu. Apalagi kalau dibaca diamalkan, insya Allah mempermudah rezeki. Bu, saya dijajah guru kulhu, biasakan kita amalkan, gak usah pakai banyak. Pulang dari sini nanti nyampe rumah, sebelum masuk ibu melegep depan pintu. Ngerti melegep enggak? Bahasa Korea. Bu, pulang dari sini jangan masuk ke rumah dulu, ibu melegep depan pintu, baca kulhu 3 kali, setelah 3 kali baru ucap salam. Kalau di rumah ada orang, assalamualaikum. Nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Baca kulhu 3 kali sebelum masuk, rezeki dijamin Allah akan dipermudah dari berbagai penjuru arah. Itu cuma 3 kali doang. Apalagi yang kulhunya ntar pulang dari sini melegep depan pintu, baca 41 balikan. Itu kulhu belum kelar 41, anak buka pintu ngelotot, bengong, mak stres mak. Dibilang stres mak. Tapi memang kulhu itu ajian bu. Kulhu itu ajian. Ada kulhu geni, ajian. Sampai-sampai Fatihah aja hampir kalah, Fatihah hampir kalah sama kulhu. Bu, anak muda ngontrak cuman sepetak. Cuman yang anak muda soleh, rajin puasa Senin Kemis, lagi kuliah. Bu, kontrakan cuma sepetak. Biasa puasa Senin Kamis, begitu sore goreng ikan asin buat buka puasa nanti. Setelah digoreng tuh ikan asin ditaruh di atas meja, enggak ditutupin. Begitu sholat maghrib kucing masuk lompat naik ke atas meja. Ini anak muda emang kontrakan cuma sepetak, sholat depan meja makan. Begitu baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baru melotot ke kucing yang lagi asik makan ikan asin. Enggak kabur-kabur itu kucing. Alhamdulillahirabbil alamin, asik makan. Ingat nih anak muda, Fatihah selesai ajian kulhu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad,
lompat itu kucing, kabur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, Qul huwallahu. Ini ayat kita baca surat Al-Ikhlas, sering dibaca supaya memperkuat tauhid kita, ya Bu ya. Ya Bu ya. Karena kelahiran baginda Rasulullah itu berkaitan dengan sosok manusia yang 4 yang dimuliakan. Pertama berkaitan dengan sang ayah tercinta Sayyid Abdullah. Dalam diri Abdullah ada tauhid. Abdullah artinya seorang hamba Allah. Ini artinya kelahiran Nabi membawa misi untuk mentauhidkan manusia. Bangsa Arab yang dulu biadab berubah menjadi bangsa beradab, yang dulu tenggelam dalam kemusyrikan berubah menjadi bangsa dan umat yang bertauhid. Makanya kelahiran Rasulullah berkaitan pertama dengan sosok manusia yang sangat mulia, yaitu Abdullah. Abdullah, Aminah, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, itulah kisah yang penuh, itulah kisah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Mestinya ini lagu yang model begini yang harus kita tanamkan sama anak-anak kita, ya Bu. Cuma sekarang medsos luar biasa bisa merusak anak-anak kita, yang akhirnya tontonan jadi tuntunan, yang dinyanyiin bukan Abdullah tapi begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik najis lalala. Bu, bener gak? Bener gak? Rasulullah kelahirannya membawa misi mentauhidkan manusia. Bangsa Arab jahiliyah dulu bukan bodoh dari ilmu, tetapi bodoh karena tidak kenal Allah. Makanya Syekh Muhammad Qutb mendefinisikan bahwa bodoh itu artinya bodoh terhadap hakikat uluhiyah, tidak mengenal Allah. Maka yang disembah patung berhala, namanya Tuhannya Lata, Manat, Uzza, Hubal. Rasulullah datang membawa satu perubahan besar. Yang disembah mula-mula patung dan berhala, akhirnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disembah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bu, enak nggak? Kalau dakwah pakai seni mantap nggak? Seni ituin, tanpa seni terasa ham. Ya, tapi jangan lalu kita nodain seni. Saya sering ingatkan penyanyi-penyanyi, seni ituin, tanpa seni terasa ham. Tapi banyak penyanyi yang menodai seni dangdut, betul? Yang mestinya indah terasa tidak indah. Kenapa? Penyanyinya brengsek. Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salot, goyang mati-matian. Yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Bener apa enggak? Tuh. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang kokdo, Nita Talia goyang heboh, Cita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator,
Sari goyang pula-pula, Saskia Gotik goyang Hidik, Syahrini goyang Morina, Cita-Citata goyang Dumang, Dua Serigala goyang Dribble, Rita Ratu Rawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang Nyungsep, belum ada. Udah ibu gak usah ngomong apa-apa, hafal banget, dengerin aja resek lu. Dan gua mah apal ge bukan berarti nonton, ngapalin pak. Bu, niat amat. Yang buat bahan lah nyari duit. Bu, seni ituin. Ini kita kumpul di mari, ada seninya. Kenapa? Hudungannya masing-masing beda warna, kan ada seninya. Betul? Kalau semuanya putih, nggak ada seninya, Bu. Iya nggak? Kalau sama nggak ada seninya. Makanya Allah ciptakan manusia beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang mancung, ada yang hitam, ada yang masing-masing mikir dah. Ada yang gede, ada yang itu seninya hidup. Iya bang. Apapun pakai seni enak. Sholat jadi imam baca ayat pakai murotal, ada seninya enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Enak kata jadi imam baca ayat begitu. Kita dengar bagaimana merduknya suara Syekh Abdurrahman Sudais ketika jadi imam, berinding bulu kita. Betul nggak? Bertambah iman kita, bergetar dada kita. Itu karena ada iman. Dibacakan ayat Quran, nambah iman. Alhamdulillah. Enak jadi imam, merdu suaranya. Syekh Abdurrahman Sudais kecilnya bandel, maknya nyumpain melulu. Mudah-mudahan nak kau jadi besar nanti, kau besar nanti jadi imam Mekah. Sumpahnya begitu, benar jadi imam Mekah tuh Syekh Abdurrahman Sudais. Kalau imam enak, ibu yang pergi haji, pergi umroh, mesti dengar suara kemerduan Syekh Abdurrahman Sudais. Ibu pernah naik haji? Mau naik haji enggak? Udah gablek duitnya? Jangan ngomong. Yang udah daftar aja nggak berangkat. Bu, yang belum daftar, belum punya duit, saya sarankan banyak baca doa. Banyak baca doa. Banyakin al-waqiah pagi sore, insya Allah rezeki mudah. Pak Ustadz kepanjangan baca alam nasroh pendek, itu mempermudah urusan dunia. Ustadz, saya udah baca waqiah juga, alam nasroh juga, kagak berangkat-berangkat, duit belum gablak-gablak. Terakhir baca surat tanah, jual ibu, insya Allah laku setorin, yakin pasti berangkat. Insya Bu, bapak-bapak yang belum naik haji, saya doain ntar malam biar pada naik semua. Naik apaan? Lu jangan amin aja dulu. Terserah mau naik mana kita. Ibu, Bu, Abdul, ayahnya Nabi, ambaknya Allah. Ini artinya Rasulullah kelahirannya untuk mentauhidkan kita manusia. Allah tempat kita menyembah, meminta. Allah tempat kita bersender. Jangan pernah bersender kecuali kepada Allah. Bersender kepada orang kaya, orang kayanya miskin, kita bangkrut. Bersender kepada orang yang berpangkat, jabatan nyengser, kita ambruk. Betul? Tapi Allah gak pernah miskin. Allah pangkatnya tetap Allah maha tinggi. Betul tidak? Betul tidak? Allah tempat kita meminta, zat yang maha kuasa dan maha kaya, zat yang memberikan kebutuhan kita. Mau kita minta, mau tidak, dikasih oleh Allah. Betul kan? Orang kafir aja dikasih, ibu. Orang kafir dikasih, makanya Allah maha pengasih. Tapi tidak setiap orang disayang Allah. Insya Allah kita ini umat Islam disayang Allah.
Makanya rahmat Allah banyak. Ini cuma baru satu rahmat Allah. Langit, bumi dan isinya baru satu. Masih 99 lagi tersimpan nanti buat kita di akhirat insya. Termasuk rahmat Allah yang paling besar diutusnya Nabi kita Muhammad. Maka banyak-banyak bersolat. Bari ngapain aja solawat. Boleh, boleh. Naik mobil angkot daripada ibu bengang-bengong di angkot, jalan macet, baca sholawat. Cuma jangan kencang-kencang. Bu, naik motor apalagi ibu bawa sendiri, baca sholawat. Sebelum berangkat baca doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada razia depan. STNK-nya Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu STNK-nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ibu dengar enggak saya minta STNK? Allahumma sholli ala Muhammad. STNK Bu, Allahumma sholli Muhammad. Jangan. Selamat enggak jadi ditilang ibu, kenapa? Dianggap stres. Bu, salawat satu yang penting bikin mateng. Artinya istiqomah. Bu, supaya dengan istiqomah mendatangkan maunah buat orang soleh, mendatangkan karomah buat para wali. Doa begitu, jangan ini belum selesai, ganti lagi. Nggak matang-matang, nggak ada khasiatnya. Bikin satu, matang. Baca, amalkan. Bikin kita merasakan khasiatnya. Tahadus bin nikmah. Bu, mohon maaf, tahadus bin nikmah. Istri saya sejak kecil itu baca sholawat dan amalan sholawatnya itu sejak kecil sampai sekarang nggak berubah-berubah. Itu sholawat Ibrahimnya yang ibu baca ketika sholat dalam at-tahiyat. Karena istiqomah ada maunah, pertolongan dari Allah. Bisa Allah kasih kelebihan dengan sholawat itu, bisa ngobatin orang. Terutama yang paling saya banyak saksikan, orang gila. Udah ratusan orang gila Allah sembuhkan lewat tangan beliau dengan dibacakan sholawat Ibrahimiyah. Alhamdulillah. Kemarin saya sakit gigi, nangis-nangis. Mana papa gigi yang sakit? Dipencet sama beliau, dibacakan sholat Ibrahimah. Alhamdulillah, seger, sehat, nggak pakai minum obat dokter, sembuh dengan sholawat. Orang gila beberapa waktu yang lalu, puluhan Allah kasih sembuh. Terakhir kemarin ada orang gila. Ramadan saya ngabuburit, kesukaan saya beli es tebu. Itu beli es tebu, sampingnya jekok dicari-wariin. Saya lihat ada perempuan pakai rok pendek, nenteng tas, tapi pakai bedak warna putih doangan. Itu tebalnya 60 cm kira-kira. Saya kaget. Ini orang benar apa enggak dalam hati saya? Besok beli lagi sore es tebu, ada lagi. Setiap sore di depan jeko. Beli lagi, ada lagi. Saya tanya sama istri, karena beliau punya kasat, punya kelebihan, bisa lihat penyakit orang. Ibu nggak usah ke dokter ronsen, wajah ibu dilihat sama istri saya, penyakitnya apa kelihatan, sebabnya apa tahu. Ibu nggak usah cerita, boleh nanti 1-2 orang, jangan semua, kelamaan. Kalau semua bayar, iyalah rugi waktu nanti. Mayan gue tambahan. Bu, jadi waktu corona kemarin ceramah enggak, isi saya, alhamdulillah banyak orang yang berobat. Alhamdulillah ada tambahan. Kemarin kan corona brengsek banget. 2 tahun nggak ceramah, betul nggak Ustaz? Jadwal mampu semua. Nggak ceramah kita, ada ceramah, cuma ceramah urusan proyek tanah merah doangan. Apaan? 3 hari, sama 7 hari, 40 hari, haul dah. Itu ke pasaran turun. Gara-gara Covid kemarin biasa ceramah 5 juta, paling dikit 4 juta, paling dikit 3,5 juta, gopek. Mbak juga bang, daripada enggak. Bu, saya penasaran, saya tanya mama, itu kenapa perempuan? Dibuka kasapnya, papa. Itu perempuan gila, sebabnya dia punya anak, kerja jadi SPG, diperkosa lalu dibunuh, mati. Setiap hari sore diri di situ, karena setiap hari emaknya nunggu anaknya jemput di situ. Oh gitu. Setelah beberapa kali
Akhirnya mulailah beliau merasa iba, beli nasi kebuli, beli aqua, dibacakannya aqua dengan sholawat Ibrahimiyah yang sudah diamalkan beliau. Dipanggilnya ibu tadi, bu, sini bu. Itu ibu nyamperin, dikasihnya nasi, dikasihnya air, minum bu, diminum. Setelah minum, ibu itu pulang. Besok kita balik lagi, nggak ada. Balik kembali, nggak ada. Balik lagi, nggak ada. Penasaran, saya tanya orang sekitar, kemana ibu-ibu gilanya kemarin? Udah sembuh pak, alhamdulillah. Cukup dengan salawat Ibrahim. Alham. Ada seorang ibu ketika ceramah saya di Tasik 13 tahun, stroke, nggak bergerak seperti kayu. Ditotok beliau, dibacakan Ibrahimiyah, jalan langsung dengan izin Allah. Ini salawat. Bu, terserah mau ngapain, terserah. Sambil masak boleh Pak Ustaz? Boleh. Salatullah, nulis kangkung. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin. Berkah itu kangkung bari ditumis disolawatin. Laki pulang kerja makan 4 piring. Kenapa? Lapar. Berkah sholat. Sambil ngolok sambal boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makan sama sambal doang. Nggak apa-apa bu. Bu, bisa salawatnya pakai lagu India boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Cahai tujuhku cahongga hardem marke bidil se ye pyar na ho kagam. Cahai tujuhku चाहूंगा हरदम मर के भी दिल से ये प्यार न होगा गम मेरे याद जो आती है मेरे आंसू बहते अपना तो मिलन होगा फल फल ये कहते boleh nggak disalawatin? Ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya. Enak gak? Enak gak? Banyak sholat. Bu, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10. Insya Bu, makanya kita merasa gembira sebagai umat Nabi dengan kelahirannya. Kita diperintah banyak sholawat supaya kita dapat syafaat. Kenapa kita harus sholawat? Allah saja sama malaikat bersolawat. Ibu, Rasulullah Nabi kita Muhammad manusia yang paling sempurna, akhlaknya, fisiknya sempurna. Karena itu kita beruntung dan merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah. Cuma satu ada makhluk Allah yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi. Siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Ketika lahirnya Rasulullah, Iblis nangis terseduh-seduh. Kenapa Iblis nangis? Dengan sebab kelahiran Nabi, Allah tutup pintu langit sehingga Iblis itu tidak bisa naik turun bolak-balik mondar-mandir masuk ke Lauhil Mahfuz untuk membantu para dukun dan paranormal serta para yang lain.
iblis marah, sewot, benci, gedek dengan kelahiran Nabi. Berarti kalau ada orang yang tidak suka dengan maulid Nabi, benci dengan peringatan maulid Nabi, itu berarti sama dengan na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ada yang mengatakan bid'ah sesat, betul. Padahal tidak semua bid'ah sesat, ada bid'ah yang hasanah. Maulid ini termasuk bid'ah hasanah. Di dalamnya kita ada silaturahim, ada nggak? Baca sholawat dan qasidah, betul nggak? Malah kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti fi Syarhi Syama'il, telah berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarah Syama'il, apabila maulid dibacakan di atas air, maka ketika air itu setelah dibacakan maulid diminum, Allah masukkan ke dalam diri kita 1000 cahaya, 1000 obat. Allah jauhkan dari kita 1000 macam penyakit dan 1000 penyakit rohani. Maka nanti kalau dibacakan maulid, ketika kita hadir, aqua depan kita buka tutupnya. Setelah asrokol selesai, ibu minum, Allah masukkan ke dalam diri kita 1000 cahaya. Banyak nggak? Kalau 1000 cahaya banyak nggak? Luar biasa. Cahaya Allah jangan pakai 1000, satu saja masuk ke dalam hati, luar biasa. Insya Nabi kita sempurna karena Allah ciptakan dari nurnya Allah. Ini semua langit dicipta, bumi dengan segala isinya karena nurnya Allah. Ibu, terbukti ketika Nabi Adam begitu selesai dicipta, Allah persilakan masuk surga. Bingung, belum masuk, di pintu sudah ada nama Nabi. Di surga, di dindingnya, di setiap pohon dan dahannya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertanya, "Ya Rab, man huwa ya Rab?" "Ya Adam, laulaka ma khalaqtuka." Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak bakal menciptakan dirimu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak bakal aku ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Segala sesuatunya Allah adakan oleh karena Allah cipta nurnya Rasulullah. Maka nanti Nabi kita dapat mengenali kita umatnya pertama karena umatnya wajahnya bercahaya karena bekas air wudhu dulu ketika kita mau sholat. Yang kedua, dilihat dari tangannya, kakinya bercahaya karena pernah kita basuh sebagai anggota wudhu kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dijadikan umat Nabi yang istiqomah. Amin ya robbal. Insya betapa sempurnanya Rasulullah. Kenapa? Karena akhlaknya Al-Quranul Karim. Maka syiarkan Quran di tengah-tengah kehidupan kita, baik pribadi, masyarakat, terutama dalam rumah tangga. Tanamkan anak-anak kita supaya mereka cinta Allah, cinta Nabi, dan cinta kepada Al-Quran. Supaya anak-anak kita, mereka insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak jadi syafaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Maka syarat kalau cinta Allah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kendor amatin jawabannya. Jawab Bu yang kencang Bu, yang kompak. Setuju? Ibu jawab. Kalau ada yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Bu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Syaratnya kalau kita cinta Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Bu, ikuti cara sholat Nabi, ikuti cara duduk Nabi, ikuti cara jalannya Nabi, cara dagangnya Nabi, cara tidurnya Nabi, cara makan minumnya Nabi, cara berpakaiannya Nabi. Sekarang kita ngaku sebagai umat Islam, yang diikuti adalah
amalan-amalan orang-orang kafir. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rumah tangga, mas kawin seperangkat alat sholat, baca Quran, rumah tangga dijalani, suami nggak sholat, istri nggak sholat. Nah untuk bilangin, astag. Ngaku Islam, tapi yang dimakan bukan yang Islami, yang diminum bukan yang Islami, yang dipakai bukan Islami, tapi pakaian-pakaian Yahudi, cara makan dan minum Yahudi. Naudzubillah min. Sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi, namanya gerakan kafirisasi. Dulu kenal istilah Zionisme, sekarang berganti menjadi sebuah ideologi. Ideologi kafirisasi. Kemudian kita ganti lagi, kemudian mengikuti cara-cara Yahudi, cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang barat, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk perangkap mereka. Naudzubillah min. Biarkan umat Islam agamanya Islam, yang penting bikin gak sholat, bikin gak bisa ngaji. Biarkan umat Islam agamanya Islam, yang penting cara kerjanya, cara dagangnya, cara makan minumnya tidak Islami. Inilah musuh-musuh Islam ingin merusak tatanan kehidupan kita sebagai umat beragama Islam. Banyak perempuan-perempuan yang mengikuti pakaian-pakaian Yahudi. Banyak perempuan pakai rok mereknya Bupati buka paha tinggi-tinggi. Ada nggak? Ada nggak? Naudzubillah min. Anak-anak kita terjerat pergaulan bebas, diracuni dengan medsos, dan betapa bahayanya alat teknologi HP. Gara-gara HP kadang-kadang terjadi perselingkuhan. Betul. Suami istri ribut gara-gara salah paham. Betul. Anak kita SD jadi korban perkosaan gara-gara HP. Yang muda, yang mudi, ABG, abego, terjerat pergaulan bebas, terjadi kehamilan. Naudzubillah min. Emang HP luar biasa, Bu, bisa merusak keimanan, bahkan menjauhkan kita dari Allah. Mudaratnya lebih banyak. Pantas HP bisa jadi setan, namanya setan gepeng. Apa setannya ikut main HP? Hansip lewat kober, dilihat perempuan rambut panjang, baju putih, sambil main HP di atas kuburan. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam nggak ada sinyal. Begitu cek setan. Ini namanya setan gaul. Intinya maulid akhlak. Ini waktu sudah siang. Akhlak itu penting. Nabi ngajarin kita akhlak. Gak usah soal yang berat-berat, yang kecil saja dalam rumah tangga. Soal memanggil, Nabi sudah ngajarin kita akhlak. Gak pernah Nabi panggil Khadijah, DJ, gak pernah. Selalu dipanggil ya Habibah. Khadijah dipanggilnya ya Habibah, wahai kekasih. Nggak pernah Nabi panggil Aisyah. Selalu dipanggilnya ya Humairah, isim tasghir dari Ahmad, yang artinya yang pipinya kemerah-merahan. Karena memang Siti Aisyah putih, pipinya merah merona, dipanggil Nabi ya Humairah. Tapi merahnya asli, bukannya palsu. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik palsu, pantat gede busa, penuh kepalsuan. Artinya manggil suami, manggil istri pakai akhlak. Mama, papa, mami, papi, abang, neng, ayah, bunda, aa, balik kemana? Balik Kadang-kadang ada laki gini manggil namanya, nama lakinya Mamat, datang tamu, istri cari-cari, teriak-teriak, gak taunya Mamat di warung kopi. Mat, ada tamu. Anak diajak nongkrong di warung kopi sama bapaknya. Anak dengar teriakan ibu, mat dipanggil ibu. Anak brengsek, yang ngajarin mahnya. Bu, ada anak yang panggil ibu bunda, boleh, bagus, asal jangan manggil bapak panda. Manggil ibu bunda, bapaknya panda, anaknya beruang. Ibu, lah mau berangkat kemanapun, pamit sama suaminya ada, pamit cium tangan. Akhlak, sekali cium dosa ibu rontok, dua kali cium, dua kali rontok, pengen dosanya habis, berontok tuh dosa. Akhlak
Laki sukanya ngopi, bikinin kopi, nggak usah teriak-teriak kopi, kopi, nggak usah. Bikin kopi, bu, ngopi nggak suka, bikinin susu, bu, jangankan susu, ibu ngasih air minum segelas buat suami nggak makin minta, ibu siapin, ibu kasih air minum putih segelas, itu pahalanya setahun nggak habis-habis. Maka besok pengen lebih banyak pahala lagi, air putih jangan segelas, galonnya bawa. Apa? Ini minum, insya Allah laki mampus kelolodan. Ibu, bu, kadang-kadang tidur nggak pakai akhlak, dasar sobek dipakai, kutang putus disambung peniti, laki meluk, kesetrum peniti. Mama kok malam ini ada kalajengkingnya? Enggak pak, peniti itu mah dasar, lakinya bego. Udah tahu kutang bini putus sambung peniti bukan dibeliin. Jadi laki jangan pelit bang, dandanin bini, kalau perlu cariin kutang bini yang pakai remote. Pulang kerja cari remote pencet, aku tak biasa. Ibu, itu kalau bicara ketika suami mau berangkat kerja, ibu yang berakhlak, udah mandi, udah rapi, dandan habis-habisan, bedak segala rupa, pakai merah, kuning, putih, coklat ada. Untuk apa? Menyenangkan hati suami yang ingin berangkat kerja. Ketika suami berangkat, memandang wajah istri yang penuh pesona, istri itu akan membuat suami tidak akan pernah lupa. Senyum istri akan membuat suami bahagia. Ketika suami akan berangkat, ibu dandan, pantesin depan kaca pakai baju yang rapi. Baju udah, bedak udah, jangan lupa ketek, semprot minyak wangi. Habis, ganti yang baru. Ya Allah, kalau perlu sebotol itu minyak wangi habisin, insya Allah laki nggak berangkat kerja mabok. Begitu mau berangkat cium tangan, suami panggil, Assalamualaikum ayang, Waalaikumsalam Beb. Berangkat ke suami doain, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan setan, restu cintaku untukmu, oh pujaan. Tuh doain. Setelah ngedoain baru titip pesen, aku tidak minta. Dengerin pak, gak jauh kalau gini dari oleh emas, permata dan juga, tetapi yang kuharap engkau pulang, tetap membawakan aku uang. Emang itu yang penting? Betul nggak bu? Jadi pentingan mana bu? Duit sama suami? Astagfirullahaladzim. Brengsek. Emang ibu mau duit laki nyampe 90 juta suaminya mampus? Astaga, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doakan guru-guru kita semuanya, para asatidz biar sehat panjang umur. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar biar Allah kasih ilmu manfaat, dilapangkan dadanya. Suami-suami kita yang sedang kerja jadi pegawai negeri jangan sampai korupsi, yang kerjanya dagang jangan ngurangi timbangan, yang jadi tukang ojek doain biar ojeknya lempeng dan belok-belok. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, jauh dari bala, diangkat penyakit, diangkat derajat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kekuatan iman sehingga mati husnul khatimah. Doakan juga saya beserta istri, mudah-mudahan beliau ilmunya manfaat. Di dokter bu, spesialis bedah kepala dan leher. Sekarang saya nggak kasih lagi jadi dokter, mama berhenti ikutin papa ceramah kemanapun, asal jangan ikut papa ceramah di lubang buaya, jangan ceramah di Kalideres, jangan, bisa nganyut mama. Saya paling nggak mau kalau diundang ceramah di lubang buaya, mau berapapun bayarannya nggak mau saya. Iya pak, diundang ceramah di lubang buaya nggak mau saya, di Kalideres nggak mau saya, berapapun bayarannya nggak mau saya. Lubang buaya bu. Astaga. Mudah-mudahan beliau manfaat ilmunya, amin.
ya rabbal alamin. Irida'illah ala hadikina ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sini yang sudah ikut andil mensukseskan acara. Terima kasih kepada segenap panitia. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalek. Bo, ini baru dipotong. Biasanya yang motong Wan Sehan ketika dipotong rambut saya kedua kali itu setelah 6 tahun lebih rambut nggak panjang-panjang. Itu karomanya beliau. Mestinya setahun panjang, 6 tahun udah panjang. Ketika dipotong kedua kali nggak panjang-panjang. Baru kemarin saya dipotong rambut, itu pun perintah guru saya. Perintah guru saya, Sunan Kalijaga. Itu guru saya. Masya Allah. Makanya Jakatingkir Wali. Saya kesel kemarin tuh lagunya gitu-gituin. Tapi kalau tadi enak, bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, semoga kita semua dapat barokahnya wali-wali, insya Allah. Siapa tahu di sini kita nggak tahu ada seorang wali, betul tidak? Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya beserta istri dan anak-anak, dan kebetulan saya baru punya cucu. Mudah-mudahan doakan biar solehah. Amin. Ya udah rada tua juga bu. Alhamdulillah. Liridillah. Al-Fatihah. Iya. Ayam bitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik kalau berkat udah ada, langsung bungkus. Nanti pulang saya tenteng. Bukan bilangin, cuma ngingetin. Kalau nggak diingetin kadang berkat lupa. Jangan sampai keulang lagi dah. Pernah ceramah di Depok bu, panitia lupa ngasih amplop. Selesai ceramah saya ke mobil nyelonong dewek-dewek, enggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil bu, udah jalan pelan-pelan, nggak ingat juga panitia. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang Pir jangan jalan dulu, kita tungguin Pir. Enggak ingat juga bu. Akhirnya balik pulang muter tasbih, saya zikir, ya Allah ingetin. Kenapa? Alhamdulillah dikabul bu. Rupanya panitia ingat juga. Begitu jam 3 pagi ada yang ngetok pintu, saya kirain mau merdi bu. Pas buka pintu, cium tangan, ternyata panitia bolak-balik. Maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun nggak bisa tidur mikirin kamu. Alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sini nambah lagi. Kalau ceramah di sini bu, Kiai Muhyiddin ngundang saya, mesti ada bonusnya, mesti baju saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah insya Allah. Sekian, terima kasih. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil doa katanya. Ada. Kita doa bu sama-sama. Mudah-mudahan Allah ijabah munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا يا من هو كاف يا عين صاد حميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم صاد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسر الهيبة والقدرة وبسر الجبروت والعظمة. اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين وأهل طاعتك المحبين يا رب العالمين. اللهم اقض جميع حاجاتنا وادفع عنا وأهل بيتنا شر الحاسدين والظالمين من الجن
الجن والإنس والشياطين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang telah memberikan tausiah agamanya kepada kita. Mudah-mudahan apa saja yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, saya menginformasikan hasil dari infak keliling tadi. Alhamdulillah mendapatkan sebanyak 2.215.500 rupiah. Kami ulang, 2.215.500 rupiah. Kami atas nama panitia Majelis Taklim Al-Bantaniyah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan amal ibadah, infak dan sedekah para jamaah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dari kata-kata ataupun dari perbicaraan saya. Mohon maaf, masih dalam tahapan pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.